Alhamdulillahilladzi ayyada habibahul mustafa bil qur'ani kasyamsi wa duhaha wa bisunnati kal qamari idza talaha faman sara alaihi ma sara fi dhaw'in nahari idza jallaha wa man a'rada anhu ma sara fi dhulmatil laili idza yaghshaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada wa habibikal mujtaba wa aminika ala wahyis sama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa bihim muqtada amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat dari Allah dan ketakwaan kita bisa hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu peristiwa besar yang ada dalam umat Islam adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah, kota Madinah. Nabi Muhammad SAW sesampainya di kota Madinah dan beliau kemudian diminta ditunjuk untuk menjadi pemimpin politik di kota Madinah. Nabi Muhammad mempersaudarakan antara warga lokal, kaum Ansor dan kaum imigran yang merupakan berasal dari kota Mekah, yaitu kaum muhajirin. Maka semua orang yang ada di Madinah, baik penduduk asli dari Madinah maupun yang pendatang, adalah saudara. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan antara kaum muslimin dengan yang non-Islam, bahwa apapun agamanya, selama tinggal di Madinah, semua orang yang berada di Madinah adalah bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW memperlakukan semua warga di Madinah, muslim atau tidak muslim, penduduk asli Madinah maupun pendatang, dengan baik dan dengan adil. Tidak ada perbedaan perlakuan yang Nabi berikan kepada satu kelompok atas kelompok yang lain. Jika ada satu orang atau satu kelompok bersalah, maka hukum diterapkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Nabi Muhammad SAW tidak membeda-bedakan antar orang dengan perbedaan status yang mereka miliki. Selama mereka menjadi warga negara yang baik, maka Nabi akan memperlakukan dengan baik. Hal ini selaras atau senada dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang bunyinya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang utamanya non-Islam, selama mereka tidak mengusirmu dari rumahmu dan tidak memerangimu karena agama. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka dari sini kita tahu bahwa salah satu ajaran penting dalam Islam adalah kerukunan dalam bermasyarakat. Masyarakat yang plural, yang berbeda-beda, baik agamanya, sukunya, warga lokal asli maupun pendatang, kita diminta dan diwajibkan untuk rukun. Salah satu ajaran Islam yang terpenting adalah kerukunan dalam bermasyarakat, dan ini yang Nabi Muhammad SAW contohkan dan berikan teladan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai orang yang beriman, kita ingin diberikan kebebasan, dihormati dan dihargai
apapun agama yang kita pilih dan keyakinan yang kita pilih. Sebagai orang yang juga memiliki keinginan, memiliki pilihan, kita tentu berharap keinginan dan pilihan kita itu dihargai. Maka di waktu yang sama, ada orang lain yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda dengan kita, juga memiliki pilihan atau keinginan yang berbeda dengan kita. Tentunya mereka juga ingin dihargai, dihormati. Maka sikap toleransi dan sikap kerukunan dalam bermasyarakat menjadi sesuatu yang penting, di mana kita ingin dihormati, dihargai, dan tidak diganggu. Maka orang lain pun sama, ingin dihormati, dihargai, dan tidak ingin diganggu. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam kita ingin beribadah dengan sebaik-baiknya, tanpa ada paksaan, tanpa ada larangan. Dan ibadah adalah sesuatu yang membahagiakan bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tahu bahwa peribadatan bisa dilaksanakan ketika kita hidup di tempat yang nyaman, tempat yang penuh toleransi dan penuh kerukunan. Kita tidak bisa beribadah ketika kita berada di tempat yang ada peperangan, ada masalah-masalah sosial yang menajam. Karena itu, sepenting itu ibadah untuk kita. Kita amat sangat ingin dibebaskan dalam beribadah, karena ibadah adalah hak asasi kita. Dan itu semua bisa terjadi kalau kondisi kita, keadaan kita adalah dalam kondisi damai dan rukun. Maka apapun yang bisa merusak kerukunan, apapun yang bisa membuat ketidaknyamanan dalam hidup kita bersosial, bermasyarakat, tentu ini merupakan hal yang tidak baik dan harus kita hindari. Sekali lagi bahwa beribadah itu penting, dan untuk beribadah kita butuh tempat lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, dan penuh rasa kerukunan. Maka kita wajib mewujudkan itu semua. Kita wajib menghargai pilihan, keinginan orang lain, keyakinan orang lain. Maka kita akan diberikan toleransi untuk memiliki keyakinan, pilihan, dan seterusnya. Sekali lagi, kerukunan dalam masyarakat adalah sesuatu yang penting, ajaran terpenting dalam agama Islam, karena semua peribadatan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya ketika kita hidup di tempat yang aman, nyaman, dan penuh kerukunan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dan keluarga kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bisa berbahagia di dunia dan di akhirat, dan hamba-hambanya yang bisa membuat kerukunan dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala al-barrur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku